pada mata kuliah Praktik Peradilan Hukum Perdata di Universitas Terbuka. Pada pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kita yang web keempat ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan membahas materi berkaitan pada sesi 6 dan 7 ya, terkait tentang pembuktian dan kesimpulan ya. Nah, untuk itu kita dari sesi 5 itu ada tugas tentang membuat surat bukti Bapak Ibu ya. Apakah ada kendala atau pertanyaan sebelum kita masuk materi atau buat kesimpulannya, atau kita langsung masuk materi aja dulu ya? Saya screen dulu ya materinya. Sudah tampil. Sudah tampil screen share saya Bapak Ibu. Halo? Belum Sudah tampil muncul screen share Bapak. saya? Ada. Gimana? Sudah tampil Pak. Sudah Pak. Ada Pak. Baik ya. Pada hari ini adalah teknik praktik peradilan perdata dalam materi teknik pembuktian dan kesimpulan di pengadilan ya Bapak Ibu ya. Bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait replik dan duplik ya dari alur sidang perdata di pengadilan ya. Nah hari ini kita masuk pada kesimpulan pembuktian dan kesimpulan ya. Nah sebagaimana pembahasan kita minggu lalu ya, kita sudah membahas pembuktian ini ya dari alat bukti ya, dari alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ada juga alat bukti berupa pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Nah di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas ya beberapa materi alat bukti ini ya, sampai alat bukti surat Bapak Ibu ya. Nah kita lanjutkan materinya di alat bukti saksi Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk pada alat bukti saksi, apakah ada pertanyaan tentang alat bukti surat Bapak Ibu? Halo? Halo Sementara Bapak Ibu? tidak. Sementara tidak ya. Masih nampak screen share saya Bapak Ibu? Ada Pak. Masih. Masih ya. Nah, kita masuk pada alat bukti saksi lagi ya. Jadi alat bukti itu ada alat bukti surat. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, sekarang kita masuk pada alat bukti saksi ya. Nah, apa itu alat bukti saksi? Alat bukti saksi itu diatur di dalam pasal 165 sampai dengan 179 ya. Pasal 309 RPG, pasal 139 sampai dengan 152, pasal 169 sampai dengan 172 HIR,
dan pasal 1895, 1902 sampai dengan 1912 BW. Nah, menurut dasar hukum itu apa sih yang dimaksud dengan kesaksian ya? Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim ya di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan ya. Itu pengertian menurut Sudikro Mertokusumo ya. Jadi kesaksian itu adalah kepastian atau keterangan yang diberikan kepada hakim di dalam persidangan Bapak Ibu tentang suatu peristiwa yang disengketakan ya, yang diberitahukan secara lisan ya oleh orang pribadi yang bukan salah satu pihak dari di dalam perkara Bapak Ibu. Nah, kemudian oleh karena itu saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai hal-hal yang ia dapat lihat sendiri, mendengar sendiri dan ia ketahui sendiri. Nah, kemudian saksi terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya. Jadi sebelum dia memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut keterangan agamanya. Nah, kemudian dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai dengan alat bukti yang lain menurut hukum tidak boleh dipercaya. Ya, atau satu saksi bukan saksi ya. Bahasa Latinnya unus testis, nullus testis begitu ya. Jadi kalau keterangan saksi itu tanpa didukung oleh alat bukti yang lain berarti dia bukanlah suatu alat bukti ya. Nah, kemudian apa sih kewajiban dari seorang saksi ya? Kewajiban dia dari seorang saksi adalah pertama itu kewajiban dia untuk menghadap ke persidangan Bapak Ibu. Kemudian kewajiban untuk bersumpah. Yang ketiga, kewajiban untuk memberikan keterangan. Nah, kemudian dalam praktek dan dalam dasar hukumnya ya ada orang-orang yang tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi bagaimana diatur di pasal 147 HIR ya. Nah, yang pertama itu adalah keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan. Nah, itu tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi atau dihadirkan di persidangan. Suami istri yang dari salah satu pihak, nah, meskipun sudah bercerai Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak yang belum mencapai 5 tahun. Nah, yang keempat, orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi ya. Nah, kemudian lebih lanjut, nah ada juga orang yang dapat meminta dia dibebaskan atau dapat menolak dia sebagai saksi ya berdasarkan pasal 146 HIR ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari satu pihak. Yang kedua adalah keluarga saudara dari suami istri dari salah satu pihak. Atau yang ketiga adalah orang yang karena martabat atau pekerjaannya ya. Nah, jadi dia ketika dihadirkan, diwajibkan dia menjadi saksi, dia dapat meminta dibebaskan sebagai saksi. Nah, gitu. Nah, jadi ketika dia dipanggil atau dihadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi, dia dapat meminta kepada hakim untuk dibebaskan atau menolak dia sebagai saksi. Nah, dengan alasan yang tadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah alat bukti persangkaan. Tadi alat bukti saksi surat, kemudian alat bukti saksi. Nah, yang ketiga sekarang adalah alat bukti persangkaan. Nah, apa itu persangkaan? Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Jadi, persangkaan ini adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa Bapak Ibu. Nah, jadi persangkaan itu adalah kesimpulan dari hakim ya. Contohnya misalnya si A harus membuktikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 dia tidak berada di Padang misalnya. Maka dibuktikan tanggal 1 Januari 2023 itu dia berada di Jakarta. Nah, maka telah dapat terbukti atau ditarik kesimpulan bahwa tanggal 1 Januari 2023 si A tersebut tidak berada di Padang dengan terbuktinya si A tersebut berada di Jakarta. Maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan persangkaan. Nah, itu yang dimaksud dengan persangkaan. Jadi, kalau dalam praktik berarti saksi dihadirkan ke persidangan, alat bukti surat dihadirkan ke persidangan, kalau persangkaan adalah kesimpulan dari hakim ya. Nah, lebih lanjut,
menurut pasal 1915 KUH Perdata ya, persangkaan itu menjadi dua macam Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah persangkaan menurut undang-undang, adalah persangkaan di mana undang-undang lah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang diingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah jelas adanya. Atau yang kedua adalah persangkaan bukan menurut undang-undang. Ya, adalah persangkaan di mana hakim lah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata adanya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah alat bukti pengakuan. Nah, jadi di dalam praktek hukum perdata ada alat bukti surat, saksi, tadi persangkaan. Nah, sekarang adalah alat bukti pengakuan. Nah, di mana itu diatur dasar hukumnya adalah di pasal 174 sampai dengan 176 HIR ya. 311 sampai 13 RBG atau di pasal 1923 sampai 1928 KUH Perdata Bapak Ibu. Nah, pengakuan harus diberikan di depan hakim pada saat persidangan. Nah, jadi berdasarkan dasar hukum itu, pengakuan adalah pengakuan yang diberikan di depan hakim pada saat persidangan ya, baik itu dalam jawabannya. Nah, itu juga merupakan suatu pengakuan Bapak Ibu. Nah, kemudian, itu adalah suatu alat bukti ya. Kalau misalnya dalam jawabannya dia mengakui suatu dalil, berarti itu suatu alat bukti yang namanya alat bukti pengakuan. Kemudian, di pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan yang diucap di muka hakim tidak dapat ditarik kembali ya, karena ketika sudah diucapkan dalam hakim atau dimuatkan dalam jawabannya, pengakuan itu sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali. Nah, kemudian pengakuan berarti membenarkan dalil penggugat, oleh karena itu dalil penggugat dianggap telah terbukti ya, sehingga tidak perlu lagi alat bukti lain. Begitu juga sebaliknya ya, kalaupun diakui oleh penggugat dalam repliknya jawaban si tergugat, berarti si penggugat juga mengakui dalilnya si tergugat. Nah, kemudian ilmu pengetahuan membagi pengakuan itu menjadi 3 macam Bapak Ibu ya. Yang pertama pengakuan murni dan bulat ya, yaitu pernyataan yang secara tegas dan tanpa syarat mengakui dalil atau peristiwa yang diajukan penggugat. Yang kedua adalah pengakuan berkualifikasi Bapak Ibu. Apa itu? Pengakuan yang dibarengi dengan syarat atau penjelasan yang mengubah atau menyertai inti persoalan yang diakui. Nah, yang ketiga adalah pengakuan berkausula atau pengakuan terhadap pokok gugatan tapi disertai dengan bantahan atau keterangan tambahan yang bersifat membebaskan Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut ya. Nah, itulah 3 macam dari pengakuan. Nah, kemudian selain pengakuan yang terakhir adalah alat bukti sumpah ya Bapak Ibu ya. Nah, alat bukti sumpah ini adalah diatur dalam pasal 155 sampai dengan 158 HIR ya. Pasal 182 sampai 185 dan 314 RBG dan pasal 1929 1945 KUH Perdata Bapak Ibu. Nah, apa itu sumpah ya? Berdasarkan ketentuan hukum tadi ya. Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya atau oleh Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sumpah adalah pernyataan yang diucapkan ya, yang secara khidmat ya dengan melekatkan sifat ketuhanan yang maha kuasa ya. Kalau dia berjanji keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Nah, sumpah ini dilakukan di depan hakim ya Bapak Ibu ya. Nah, HIR membagi 3 macam sumpah ya. Yang pertama adalah sumpah supletoir ya Bapak Ibu atau sumpah pelengkap. Nah, siapa yang bersumpah di sini? Tentu para pihak yang berdalil ya. Ketika dia tidak punya alat bukti lain untuk membuktikannya, dia bisa mengangkat sumpah untuk membuktikan dalilnya begitu. Nah, pertama sumpah supletoir pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada pada dasar putusannya. Nah, sebagai dasar putusannya ya. Jadi atas perintah hakim salah satu pihak itu diangkat sumpahnya ya. Nah, kemudian ada juga kedua adalah sumpah aistimotoir ya, atau sumpah penaksir ya Bapak Ibu ya.
adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya, karena penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi misalnya. Jadi ada juga sumpah yang diperintahkan oleh hakim terkait dengan uang ganti rugi. Nah, jadi disebut dengan sumpah penaksir ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ketiga adalah sumpah desoir atau sumpah pemutus Bapak Ibu. Apa itu? Adalah sumpah yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lawannya dan dibutuhkan pembuktian dan tidak dibutuhkan pembuktian sama sekali. Nah, kalau yang dua tadi di atas adalah karena hakim atas jawabannya, yang ketiga ini sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengangkat sumpah gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kemudian selain alat bukti yang 5 tadi itu, ada juga berdasarkan HIR ada pembuktian namanya pembuktian pemeriksaan setempat ya. Adalah apa itu? Adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim ya. Karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan agar hakim dapat melihat sendiri atau memperoleh gambaran serta keterangan-keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa ya. Contohnya misalnya ada perkara pokok sengketa, objeknya adalah misalnya tanah dan bangunan. Nah, untuk memeriksa dalil objek perkaranya itu, hakim mengadakan sidang lapangan apakah benar melihat langsung objeknya itu, tanah dan bangunannya itu ya, apakah benar terletak di kecamatan A, berbatas dengan A, B, C begitu. Nah, kemudian yang ketujuh selain yang 5 tadi adalah keterangan ahli ya. Nah, juga merupakan suatu alat bukti ya Bapak Ibu. Apa itu keterangan ahli? Adalah keterangan dari pihak ketiga berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan. Nah, jadi karena keahliannya seseorang dapat diminta menjadi saksi Bapak Ibu. Nah, itu adalah ahli ya. Misalnya ada perkara perkara tanah misalnya. Kemudian seseorang dapat membawa seorang ahli terkait dengan keahliannya di bidang tanah misalnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana praktik dari pengajuan alat bukti ini dan alat bukti ini ya di pengadilan ya. Khususnya terkait surat, saksi, dan ahli ya. Kalau yang persangkaan, pengakuan tadi berdasarkan pengakuan itu berdasarkan pengakuan yang diakui oleh satu pihak dalam jawabannya atau dalilnya. Kemudian persangkaan adalah kesimpulan dari hakim ya. Nah, selain yang dari itu, kalau surat bagaimana menghadirkannya di persidangan, teknik praktiknya begitu ya. Nah, yang pertama alat bukti surat Bapak Ibu ya. Kalau alat bukti surat, ya setiap alat bukti surat masing-masing diserahkan dalam bentuk asli atau lazimnya dalam fotokopi yang telah diberi materai serta dicap pos cukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di depan hakim di persidangan atau di depan panitera di luar persidangan. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi alat bukti surat itu dibawa ke depan hakim ya Bapak Ibu ya. Kemudian alat bukti surat tadi itu diajukan bersamaan dengan surat pengantar bukti Bapak Ibu. Nah, berisi tentang daftar alat bukti dengan penjelasan kegunaan alat bukti untuk membuktikan atas peneguhan atau bantahan dalil para pihak. Nah, kemudian surat pengantar bukti tidak ada sistematika penulisannya bakunya Bapak Ibu. Nah, tapi harus dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dengan memperhatikan etika penulisan yang baik dan benar. Nah, yang terakhir, penulisan di setiap alat bukti surat diberi tanda atau kode urutan. Lazimnya dalam praktik ya Bapak Ibu, untuk penggugat dengan kode bukti P. Nah, bisa bukti P1, P2, P3 gitu ya. P1A, P1B, P1C gitu. Dan untuk tergugat dengan kode bukti T. Bisa T1, T2, T2A, T2B. Nah, itu untuk alat bukti surat ya, untuk pengajuannya dalam praktik di pengadilan. Nah, bagaimana dengan saksi dan ahli? Kalau saksi dan ahli adalah langsung dibawa dan dihadirkan ke depan persidangan oleh para pihak, Bapak Ibu. Disumpah sesuai dengan agama kepercayaannya sebelum diambil keterangan
di depan persidangan oleh hakim. Gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, itu adalah terkait materi kita soal bukti. Nah, jadi pengajuan bukti surat ya itu diajukan bersamaan dengan pengantar bukti. Nah, sebelumnya itu dicap pos dulu, diberi materai, kemudian diperiksa oleh pembandingnya oleh hakim di depan sidang. Nah, itulah cara-cara menghadirkan alat bukti di persidangan, baik itu surat, saksi, ya, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, dan kemudian keterangan ahli. Nah, itulah materi pembuktian kita. Nah, apakah ada pertanyaan tentang pembuktian ini, Bapak Ibu? Pak Ridwan Rahaja, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk kepada materi kesimpulan ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ya. Kesimpulan ini adalah ketika acara pemeriksaan di pengadilan, ketika telah habisnya masa pembuktiannya, ketika para pihak telah selesai melakukan pembuktian di persidangan ya, dengan menghadirkan saksi atau surat ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah acara kesimpulan di pengadilan di persidangan perdata. Nah, kesimpulan apa itu kesimpulan perdata ya? Nah, materi kesimpulan perdata adalah bagian dari tahapan persidangan perdata di mana masing-masing pihak ya, baik penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan tertulis, Bapak Ibu. Nah, kesimpulan ini berisi analisis tentang terhadap dalil-dalil yang diajukan beserta bukti-bukti yang telah dihadirkan selama persidangan, seperti saksi dan surat misalnya, ya. Nah, apa sih fungsi dan isi kesimpulan ya? Fungsinya berfungsi sebagai dokumen ya, kesimpulan itu sebagai dokumen yang merangkum argumen masing-masing para pihak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang terungkap di persidangan. Ya, jadi berisi tentang fakta hukum dan bukti hukum yang terungkap di persidangan. Nah, kemudian isi kesimpulan itu adalah analisis dari dalil gugatan. Jadi di sini ada analisis ya, analisis terhadap dalil-dalil gugatan atau dari penggugat atau jawaban dari tergugat. Nah, kemudian berisi penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan ya, contohnya bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah ya, atau keterangan ahli dan pemeriksaan setempat tadi ya Pak Ibu ya. Nah, yang ketiga, kesimpulan itu juga berisi tentang penegasan atau peneguhan kembali tuntutan atau pembelaan masing-masing pihak yang didukung oleh bukti yang ada, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulan dalam praktiknya Bapak Ibu ya diajukan dalam bentuk tertulis ya, tidak ada sistematik terbaku sama dengan jawab-menjawab, harus dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dengan memperhatikan etika penulisan yang baik dan benar. Nah, itulah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah rangkuman ya, rangkuman dari alur persidangan dari awal, baik mulai dari gugatan ya sampai ke pembuktian. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesimpulan ya. Nah, kemudian dengan telah diajukannya kesimpulan oleh para pihak ya Bapak Ibu ya. Nah, maka telah berakhirlah kewajiban para pihak dalam beracara perdata di persidangan. Dan selanjutnya hakim berdasarkan kewenangannya mengadili perkara akan membuat suatu putusan. Jadi dengan sudah kesimpulan berarti sudah berakhirlah kewajiban masing-masing para pihak, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah berakhirlah acara di persidangan. Yang acara selanjutnya adalah hakim membuat putusan. Sehingga selesailah acara perdata itu ketika keluarnya putusan dari hakim. Nah, sampai di sini ada paham Bapak Ibu? Pak Dewa Gede? Iya, Pak, paham, Pak. Ya, ada pertanyaan?
Ya, nanti apa namanya materi ini juga akan saya share ya di WA grup kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan tentang pembuktian kita dan kesimpulan? Kalau tidak, saya lanjut pada contoh ya. Tanya, Kita Pak. hubungkan. Apa itu? Silakan Bu Asyifa. Izin bertanya Bapak, ini terkait untuk saksi ya Pak ya? Saksi ya. Ya, terkait saksi, apabila kita ada di posisi sebagai penasehat hukum atau kuasa hukum Pak, banyak ditemukan di lapangan kan Pak, saksi itu baik dalam perdata atau pidana, kita menemukan orang-orang yang memang merasa gugup atau memang tidak terbiasa berbicara di depan umum Pak ya. Apakah ada langkah strategis kita untuk bisa mengarahkan saksi agar terkesan tidak seperti didikte atau di di brainwash, karena kan rata-rata untuk saksi yang ya bisa dikatakan polos ya Pak ya, tidak terbiasa berbicara depan umum, gugup, itu takutnya buyar gitu Pak ya ketika dihadapkan dengan persidangan yang formal gitu Pak. Sekian pertanyaan dari saya Pak, terima kasih. Oke, jadi gimana sih tekniknya begitu ya supaya saksinya tidak gugup di persidangan kan begitu dong. Iya Pak. Ya. Jadi pada prinsipnya saksi itu ya baik kita penggugat atau tergugat menghadirkan saksi di persidangan ya membawanya itu. Nah, tentu berkaitan dengan pokok perkara. Nah, tadi sebagaimana kita bahas di materi kita, saksi itu adalah orang yang memberikan keterangan dengan ia lihat sendiri, atau ia dengar sendiri, atau ia alami sendiri. Oke? Nah, jadi sebenarnya saksi itu dia tidak boleh diarahkan. Ya, kalau dia diarahkan atau saksi itu dia kita arahkan, nah, Bapak nanti sidang harus ngomong ini ya, nah itu kan tidak boleh, bertentangan dengan prinsip tadi yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, namun bagaimana tekniknya dalam praktik sehingga saksi itu tidak gugup ya? Nah, sebelum saksi ini kita bawa ke persidangan, ya, kita harus tanyai dulu dia. Ya, tanyai dulu. Misalnya kita penggugat, nah kita tanya sama saksinya, Pak Saksi, saya ini ada gugatan dengan si B, perkaranya ini, ya. Kemudian tanya, sesuaikan dengan dalil-dalil gugatan tadi itu. Nah, Bapak tahu nggak tanggal sekian Bapak masih ingat? Nah, sehingga dia nanti mengingat mereview ingatannya kembali tentang peristiwa yang mau kita ingatkan. Nah, yang kedua, tekniknya adalah sebelum saksi itu kita bawa ke persidangan, ya, kita harus menggambarkan kepada saksi supaya dia tidak gugup, ya, kita harus menggambarkan kepada saksi itu bahwasanya proses sidang itu seperti ini, Pak. Yang pertama, Bapak kami bawa ke pengadilan. Nanti sebelum nanti dibuka sidangnya oleh hakim, Bapak duduk di tengah misalnya ya. Hakimnya ada 3, dijelaskan semua keadaan di ruang sidang itu kepada saksi. Jadi dia nggak canggung lagi, Ibu. Kemudian nanti Bapak identitasnya akan diperiksa oleh hakim. Nah, dijelaskan sama saksinya itu. Kemudian nanti Bapak sebelum diambil keterangan, nanti Bapak diambil sumpahnya. Nanti orang yang akan bertanya adalah hakim, ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, ada pengacara penggugat, ada pengacara tergugat. Jadi sehingga ketika kita telah membawa saksi ke persidangan itu, dia sudah paham, baik paham materinya, kemudian paham dengan situasi kondisi persidangan itu sendiri. Sehingga dia
apa ya, sedikit memitigasi resiko nervousnya gitu. Nah, memitigasi nervousnya gitu. Nah, itu sih yang saya lakukan selama saya berpraktik ya, sejak tahun 2012. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saksi saya bawa ke persidangan, dia tidak begitu nervous. Malahan dia bisa percaya diri, Bu Asifa. Oke, bagus pertanyaannya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Bapak. Ada pertanyaan lain? Dan nih Pak Bror, apa kabar? Ada pertanyaan? Izin saya bertanya, Pak. Pak Suku Purwanto, Bu Rian Kusuma, Pak Rian Kusuma? Ya? Sementara aman, lanjutkan. Betul. Nah, Pak Andika Rahmat nih diam-diam saja nih. Pak Adi Saputra? Ya, betul, belum ada pertanyaan Izin juga. bertanya, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Izin Bapak, Lanjut. boleh bertanya Bapak. satu lagi, Bapak? Lanjut Bu Asifa, apa itu? Boleh. Ini terkait tadi kan saksi itu tidak boleh keluarga ya Pak, yang sedarah. Ya, seperti ya Pak ya. Ada dua kategori saksi. Yang pertama ada saksi yang dilarang untuk bersaksi. Ya. Yang kedua adalah Iya, Pak. saksi yang boleh meminta dibebaskan dirinya sebagai saksi. Nah, gitu. Iya Pak. Ini Pak, saya yang jadi pertanyaan adalah terkait ini Pak, untuk kasus sengketa waris Pak. Waris. Oke. Ya, apakah dalam perkara tersebut boleh melibatkan keluarga gitu Pak? Keluarga dekat yang mungkin memiliki ada kecenderungan memiliki interest ya Pak ya terhadap perkara gitu Pak. Apakah kesaksian mereka itu dianggap kurang bernilai atau boleh Pak gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Bagus pertanyaannya Bu Asifa Juhani. Nah, kalau dia perkaranya perdata tapi perdata khusus ya. Kalau soal waris ya, perceraian ya, kemudian pengangkatan anak misalnya ya, atau isbat nikah. Nah, itu tergolong adalah perkara perdata khusus. Karena sengketa yang dilakukan adalah di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Oke. Kalau dia pengadilan agama, sengketa agama, dia perdata khusus, dia berlaku hukum keluarga. Contoh seperti perkara perceraian misalnya Bu Asifa. Nah, karena yang dibahas adalah soal keterikatan perkawinan ya atau hubungan keluarga, maka berlaku di situ hukum keluarga. Nah, jadi untuk pasal tadi pengecualian saksi tadi itu tidak dinafikan dia berlaku pada hukum acaranya kepada KHI namanya, Kitab Hukum Islam ya, kompilasi hukum Islam. Nah, itu. Jadi nggak mengacu ke sini dia. Jadi kalau misalnya perceraian, boleh-boleh saja mertua jadi saksinya, ibu mertua jadi saksi, boleh tetangga jadi saksi, boleh kakak ipar jadi saksi. Nah, kalau dia perceraian ya, isbat nikah atau waris misalnya, boleh. Karena dia, kalau yang kita bahas sekarang ini adalah sengketa perdata biasa kan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Nah, jadi kalau di pengadilan agama berkaitan dengan sengketa sengketa keluarga, dia berlaku hukum keluarga. Nah, begitu. Itu menjadi pembeda. Ada namanya lex specialis, derajat lex generalis. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, saya coba menjawab tugas sesi 6 dan 7 kita ya, berdasarkan materi kita tadi ya, terkait persoalan Tuan Andi dan Tuan Budi ya, yang mana di tugas sesi 6
Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat surat bukti ya, surat bukti. Nah, bagaimana sih pembuatan surat bukti yang baik dan benar itu ya Bapak Ibu? Nah, ini. Nah, ini saya buatkan dalam versi saya Bapak Ibu ya. Nah, ini oke, bentar Bapak Ibu ya. Aduh. Saya masih di kantor ini Bapak Ibu, jadi karena kantor saya tepi jalan, nah agak berisik juga. Oke. Pak. Ada tampil screen share saya Bapak Ibu? Sementara, oh sudah ada. Sudah Sudah. ada screen share saya? Oke ya. Baik. Nah, jadi tugas 6 kita adalah buat surat pembuktian berdasarkan contoh kasus di atas ya, yaitu kasus Tuan Budi dan Tuan Andi dan Tuan Budi ya. Tuan Andi penggugat, Tuan Budi tergugat. Nah, bagaimana sih pembuatan surat bukti itu ya? Tentu bukti itu harus selaras atau relevan dengan dalil-dalil gugatan, karena bukti adalah membuktikan dalil-dalil gugatan ya, dengan menggunakan alat bukti ya. Nah, itu saya mencoba menjawab berdasarkan dalil jawaban gugatan penggugat yang saya buat sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya karena penulisan pengantar surat bukti ini tidak ada format bakunya, tapi dia harus dibuat secara sistematis Bapak Ibu ya, dengan penulisan yang baik dan benar ya. Nah, tentu harus memenuhi syarat formil ya. Yang pertama tentu ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatifnya Bapak Ibu. Ya, ini contoh bukti penggugat versi saya berdasarkan gugatan jawaban saya sebelumnya gitu ya. Nah, ini contoh bukti penggugat ya. Kemudian ada memuatkan kompetensi relatif ya. Nah, kepada yang terhormat majelis hakim perkara nomor bla 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 di Pengadilan Negeri Cibinong ke-1A. Nah, itu adalah kompetensi relatifnya. Kemudian memuatkan perihal ya atau judul surat ya. Tentu suratnya adalah karena ini bukti penggugat, berarti perihal pengantar bukti surat penggugat ya. Perkara perdata nomor bla 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 misalnya ya. Nah, kemudian memuatkan legal standing ya. Legal standing Bapak Ibu. Ya, yang paling penting lintas para pihak tadi karena kini sekarang sudah masuk dalam pembuktian ya. Jawab jawab sudah selesai, identitas kita sudah ada di jawab jawab. Nah, tentu kita menegaskan legal standing saja. Ya, dibolehkan saja ya. Nah, di sini saya buat dengan hormat untuk atas nama penggugat. Ya, berarti ini legal standingnya penggugat ya. Dengan ini menyampaikan bukti surat dalam perkara inkasu yang tersusun dengan pengantar bukti sebagai berikut. Ya. Nah, tadi bukti surat itu sebagaimana materi kita tadi, ya, kalau penggugat lazimnya itu diberi tanda P, bukti P, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh karena ini perkara jual beli tanah, ya, tentu alat buktinya pertama tentu surat perjanjian jual beli, Bapak Ibu. Ya, nah, ini sebagai bukti primernya ya. Nah, saya jadikan dia sebagai bukti P1. Kemudian pengantar bukti itu berisi adalah peneguhan kembali kegunaan alat bukti ini dan peneguhan dalil kita untuk membuktikan dalil kita yang mana. Gitu. Nah, ini adalah peneguhan dia, alasan peneguhan penggunaan alat bukti kita ini. Nah, kemudian yang kedua alat buktinya saya buat adalah kwitansi penerima uang muka tahap pertama. Nah, ya.
ya diberi tanda dengan atau kode bukti P2. Kemudian yang ketiga, surat somasi ya. Somasi ya. Somasi 1 bukti P3, somasi 2 bukti P4, Bapak Ibu. Nah. Ya. Ya. Nah, jadi yang paling penting adalah bukti itu diajukan, surat itu diajukan adalah bahwa bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya ya. Sesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai dan dicap pos secukupnya ya. Kemudian diberi kode bukti P3 dan P4 misalnya. Nah, kemudian apa? Ditandatangani oleh kuasa hukum ya. Nah, selesailah pengantar bukti kita. Nah, jadi pengantar bukti ini bersamaan diajukan dengan alat buktinya. Alat bukti yang kita kodekan dengan P1, P2, P3, P4 tadi. Nah, sama halnya dengan tergugat, sama dengan halnya dengan penggugat juga begitu. Nah, ada kompetensi relatif ya, ada perihalnya ya, judul suratnya, kemudian standingnya. Nah, standingnya tentu kalau tergugat dia tergugat ya. Kemudian nanti dia memuatkan apa? Alat buktinya. Ya, kemudian diberi tanda kalau tergugat bukti T1, T2, T3 ya. Kemudian memuatkan apa namanya? Kegunaan alat bukti di pengantar buktinya ya. Dan kemudian tentu peneguhan dalil-dalil jawabannya dan bantahan dari posita dari gugatan penggugat ya. Sama, kemudian diberi penutup dan diberi tanggal, kemudian ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Nah, selesailah apa namanya? Pengantar bukti surat ini, Pak Ibu. Nah, itu adalah surat. Nah, kalau saksi, saksi tadi sebagaimana kita bahas tadi, saksinya langsung dibawa ke persidangan, tidak pakai pengantar, langsung dibawa ke persidangan, nanti dia diambil sumpah, baru dia memberikan keterangan. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu terkait bukti di surat. Nah, kemudian, ada pertanyaan? Kan tuh sudah Bapak Ibu sudah bikin tugasnya itu. Ada beberapa ayat yang sudah bagus itu. Nah, kalau tidak saya lanjut ke kesimpulan ya. Nah, kesimpulan. Nah, ini contoh kesimpulan yang saya buat ya, menjawab tugas kita Bapak Ibu ya, menjawab tugas kita yang di sesi 6 versi saya Bapak Ibu ya. Oke. Ada tampil screen saya Bapak Ibu? Sudah, Pak, Bapak. ada Pak. Ada. Nah, ini kesimpulan ya. Nah, sesi 7, buatlah kesimpulan. Ya. Nah, sama halnya karena dia tidak ada penulisan baku ya. Nah, dia tentu harus memuat ya kompetensi relatif ya. Nih, ke pengadilan Cibinong ya. Kemudian memuatkan perihal kalau dia kesimpulan penggugat, bikin kesimpulan penggugat. Ya. Kemudian setelahnya berisi tentang legal interest para pihak atau legal standing ya. Itu dalam hal ini tentu kuasa hukumnya ya, berdasarkan kuasa hukum dia bertindak untuk kepentingan penggugat ya. Nah, ini yang paling penting. Legal standing penggugat. Nah, kemudian tadi berdasarkan materi kita, apa sih sisi kesimpulan itu? Nah, yang pertama adalah tentu adalah isinya adalah analisis ya. Analisis yang fakta atau bukti yang terungkap di persidangan ya.
Nah, kemudian, nah di sini saya buat misalnya, majelis hakim sebelumnya kami ucapkan ini dalil pembukaan ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk atas nama penggugat, perkenalkan kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara aku sebagai berikut ya. Nah, kemudian apa isinya? Berisi tentang rangkaian fakta hukum dan bukti hukum ya. Nah, bahwa tentu itu yang dianalisis ya dalam kesimpulan bahwa penggugat tetap dalam dalil gugatan dan bukti-bukti yang penggugat sampaikan dan menolak bukti-bukti yang sampaikan tergugat kecuali yang diakui secara jelas dalam jawabannya ya di dalam persidangan akut. Nah, tentang pembuktian para pihak, nah buat sini misalnya biar dia sistematis dan rapi, dibikin sub-sub gitu ya, sub-sub penulisan nah pertama adalah membuat bukti penggugat. Nah, inilah fakta hukum yang ada di persidangan itu ya, sesuai dengan bukti kita ya. Kemudian apa lagi? Memuat selain bukti surat apa? Saksi misalnya, muatkan saksinya ya. Nah, sama saya buat nih misalnya Firdaus sebagai saksi ya, yang mengetahui tentang soal jual beli tanah ya dengan Tuan Andi dan Tuan Budi ya. Ada 2 saksi yang di sini saya buat ya, memuatkan keterangan saksi. Saksi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya. Nah, memuatkan juga fakta yang apalagi yang terungkap persidangan. Tentu selain bukti penggugat, juga tergugat memasukkan bukti ya. Bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan bukti dan saksi ahli dalam persidangan aku sebagai berikut. Nah, dibuat pula bukti tergugatnya. Kemudian saksi tergugatnya ya. Nah, kalau ada saksi, nah di sini saya bikin tergugat tidak menghadirkan saksi ya. Nah, kalau dia ada saksi dibuat pula saksinya, keterangannya apa gitu. Nah, kemudian selain itu di persidangan itu rupanya hakim memerintahkan untuk pemeriksaan sidang setempat terkait objek jual belinya ya. Nah, dibuat nih bahwa dirangkum di kesimpulan ya. Dibuatkan bahwanya perkara aku terlaksanakan sidang pemeriksaan setempat ya. Nah, tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa sebidang tanah milik penggugat ya. Sesuai dengan jual beli misalnya. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah berisi analisis yuridis, Bapak Ibu. Nah, ini analisis ya. Jadi, apa yang dianalisis adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan tadi. Yang kita analisis dihubungkan dengan dalil-dalil kita, dalil gugatan penggugat atau bantahan si tergugat kalau dia tergugat ya. Ya, itu yang dianalisis secara yuridis. Fakta-fakta hukum tadi itu yang terungkap di persidangan. Apa itu? Ya, bukti surat penggugat, saksi penggugat ya. Itu bukti surat tergugat dan saksi tergugat. Nah, itu yang dianalisa dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat atau dalil-dalil jawaban si tergugat. Nah, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penggugat dan tergugat pada persidangan serta hasil dari sidang pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Nah, ya, misalnya karena dalilnya itu dalam jawaban itu ada membahas eksepsi, nah tentu kita memuatkan eksepsinya, ya kita menghubungkan eksepsi itu dengan bukti yang sudah fakta hukum yang sudah ada di persidangan. Ya. Nah, ini tentang kalau saya bikin di jawaban sebelumnya adalah si tergugat mengajukan eksepsi tentang obscur libel misalnya. Ya. Nah, kita bantah dengan bukti, kita bantah lagi terkait dengan tentang eksepsi dia. Nah, ya, memperhatikan posita dan petitum penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 ya. Kemudian dihubungkan dengan bukti T1, T2, T3 ya. Dikuatkan dengan keterangan saksi ya. Saksi Firdaus dan saksi Permen Ansah misal ya. Ya. Nah, yang pada pokok menerangkan bla 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 serta dihubungkan dengan pemeriksaan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta hukum. Nah, sehingga dari analisis itu
ditemukan suatu fakta hukum. Ya. Apa fakta hukumnya? Nah, tentu kalau penggugat dia tentu mendukung dalil gugatan si penggugatnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Membuktikan dalil gugatannya dengan fakta hukum itu terbukti dalil gugatannya. Bapak Ibu. Nah, dia muatkan begitu. Nah, inilah fakta hukumnya. Nah, ya. Kemudian apa kesimpulannya? Nah, berdasarkan fakta hukum di atas, ya, maka telah terbukti gugatan penggugat tidaklah kabur, ya, dan tidak mencampur adukan uang prestasi dan perbuatan melawan hukum, ya, sebagaimana eksepsi oleh si tergugat. Oleh karena itu, patut berhukum menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Nah, itu kesimpulannya di eksepsi, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain dia di eksepsi, dia membuktikan juga di pokok perkara, dianalisis juga dalam pokok perkaranya. Nah, dihubungkan pula dengan bukti tadi, dengan untuk menemukan suatu fakta hukum, Bapak Ibu. Ya. Nah, ya. Nah, sehingga ditemukan fakta hukum misalnya. Nah, ini fakta hukumnya. Ya. Nah, kemudian berdasarkan fakta hukum itu dapat suatu kesimpulan, ya, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka telah terbukti bahwa perbuatan tergugat yang sampai saat ini tidak melakukan pembayaran bla 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 sebesar 700 juta rupiah yang merupakan hak penggugat berdasarkan jual beli, ya, dengan membuat alasan-alasan baru mendapat pinjaman dari bank, ya, tidak sesuai lagi dengan apa yang telah disepakati sebagai perjanjian adalah perbuatan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Nah, itu kesimpulannya. Oleh karenanya, berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka terbukti gugatan penggugat seluruhnya. Kalau ini versi kesimpulannya si penggugat. Nah, kemudian dari analisis yuridis ini apa kesimpulan besarnya? Nah, tentu kesimpulan besarnya dibuat pula subbabnya supaya dia sistematis, Bapak Ibu, ya. Nah, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, ya, kesimpulan di penggugat itu adalah penggugat mohon kepada yang majelis yang hakim yang mulia, ya. Nah, tentu membuatkan petitumnya, menegaskan petitumnya kembali dalam gugatan, ya. Apa itu? Tentu dalam eksepsi dia menolak eksepsi yang sudah tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Nah, kemudian membuatkan juga petitum subsidiarnya ex aequo et bono. Nah, kemudian apalagi isinya kesimpulan itu diberi tanggal. Beri tanggal kemudian ditandatangani oleh kuasa hukumnya, Bapak Ibu. Nah, dengan begini, ya, selesailah suatu kesimpulan dari si penggugat. Nah, bagaimana si tergugat? Tergugat begitu juga, Bapak Ibu. Nah, tentu si tergugat nanti juga meneguhkan dalil jawabannya dalam kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian dianalisis pula oleh si tergugat, ya, sehingga dia sampai pada suatu kesimpulan, Bapak Ibu. Nah, dengan itu selesailah kesimpulan oleh para pihak dan siap diajukan ke persidangan, diserahkan kepada hakim. Oke, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang kesimpulan? Bu Asyifa? Pak Abror? Oke, kalau tidak ada berarti berakhirlah materi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Materi kita pada hari ini, silakan Bapak Ibu on cam biar bisa saya screenshot untuk pelaksanaan tugas kuliah kita pada malam ini. Kita sudah hadir 10 orang, ya. 11 dengan saya. Oke. Pak Andika Rahmat belum on cam ini, Pak Rifki, Ridwan Rahaja, Dewa GD.
Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Bu Rosi Wulan, selamat. Apa kabar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sama. On mic ya Pak. Ada pertanyaan Bu Rosi Wulan terkait materi kita hari ini? Cukup ya Pak. Ya saya kira Cukup cukup ya? Pak. Sangat jelas. Jelas ya. Mm-mm. Oke. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu isi absen. Karena absen kita hanya bisa diisi saat week berlangsung. Silakan masuk pada e-learning, ambil di Bapak. kehadiran di atas, yang setelah inisiasi. Nggak ketemu ini Pak, di sebelah mana ya Pak ya untuk ngabsennya? Di e-learning. Ya Pak, terus? Nah, masuk Bapak pada e-learningnya. Saya udah masuk Pak. Nah, masuk. Ya. Ada ketemu Bu Asyifa? Izin Bapak, apabila yang awal-awal itu saya tidak absen dari itu, bagaimana ya Pak terkait absensi? Kenapa? Saya juga Apa kan berpengaruh saya Pak? ambil absen juga. Absen manual saya ada kan. Oh baik Pak. Sampai ngobrol kemarin kan di apa aplikasi di sistem akun saya kan ada tercatat namanya bapak-bapak itu yang hadir. Oh baik Bapak. Sekarang udah ketemu Bu Asyifa apanya? Di absennya? Sudah ya? Sudah Pak, ini di sesi 8 ya Pak ya? Iya. Ambil present ya. Nah itu Pak yang di kehadiran web 4 itu Pak. Ada ketemu Pak? Present. Ada ketemu? Saya belum ketemu nih Pak. Belum ketemu Presentnya Pak nggak ada. Ridwan. Maksudnya teman-teman sudah ketemu Pak Ridwan belum ketemu nih? Saya belum Pak, sementara masih mencari Pak. Present. Nih tinggi. Saya share screen ya. Ya coba. Sudah ketemu. Iya Pak. Sudah Pak. Saya share screen lah kalau gitu ya. Ini yang ada di e-learning saya. Nah, ini di sesi 8 nampak? Iya Pak. Nah, ini ada link web, ada kehadiran 4 di sini. Oh Nampak? kehadiran. Klik kehadiran itu. Udah nampak? Iya Pak. Nah, kemudian ambil apanya? Persensinya. Tekan oke nih. Kehadiran. Ada nampak? Saya coba Oh iya, dulu. sudah. Sudah ya?
Sudah Pak, Siap sudah Pak, Pak. sudah ketemu Pak. Sudah ketemu semua? Di bawahnya juga ada nanti tapi saya ngisi nanti. Sudah ketemu Pak. Nah, yang sini juga ada bawah. Nih, di attendance absensi kehadiran 4. Ada juga. Nah, cuman ini saya yang ngisi nanti. Oh baik Pak, baik. Nah, Berarti kita yang hanya checklist tekan market play dan kan ya. aja Pak. Ya, ambil ini. Nah, cari namanya, misalnya Pak Andika Rahmat. Nah, klik present. Nah, ya, udah ketemu ya? Belum dapat saya tutor Gimana? absen. Untuk tampilan yang ini tidak ada ya Pak ya? Ini hanya di Bapak ya Pak? Mohon Ya. izin Bapak. Ya, Mohon izin Bapak, sepertinya tampilannya berbeda dengan teman-teman ya Pak. Kalau di teman-teman itu nanti tinggal di klik bagian atas Selesai. kanan Pakai ajukan undang ya? kehadiran gitu. Bukan. Kan ada tulisan kecil kayak gitu Pak. Itu kayaknya berbeda dengan yang di share screen sama Bapak ya Pak. Mohon maaf. ya, ini kan perhatikan nih. Mm-mm. Nah, coba sebutkan Betul, nama masing-masing. udah masuk ke kehadiran web 4 di mana lagi tutor di kantor. Apa? Saya udah masuk di kehadiran web 4 nih tutor kan. Ya. Tunggu, tunggu. Di web 4. Kehadiran web 4. Ya tutor. Udah kan? Habis itu Sukses. kehadiran web 4. Udah? Udah Pak, Tahu apa? untuk rekan-rekan tinggal digeser sebelah kanan aja, soalnya tulisannya agak apa deh, volumenya agak lebih lebar, dia tinggal digeser ke kanan aja. Halo. Ya tutor. Nah, kalaupun apa, nanti saya isi manual juga. Sesuai dengan screenshot saya tadi ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak, Oke. terima kasih Pak. Siap Pak. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, karena kita sudah bahas materi kita ya. Nah, karena sudah berakhirnya apa? Sudah para pihak sudah menyerahkan bukti atau kesimpulannya. Ya, jadi berakhirlah acara perdata di kewajiban para pihak itu di acara perdata, sehingga kewajiban hakim lagi nanti yang membuat putusannya, putusan dari suatu perkara itu ya. Nah, tentu hakim membuat suatu, tentu ada juga syaratnya Bapak Ibu ya. Pertama, dia harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil membuat putusan ya. Yang paling penting itu adalah memuat berisi tentang riwayat perkara, fakta hukum perkara, memuatkan irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa, mengadili gitu ya. Kemudian dia memuat pertimbangan hukum di dalamnya. Kemudian membuat suatu amar putusan. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan demikian berakhirlah agenda acara perdata di persidangan di Pengadilan Negeri tingkat pertama itu. Jadi kalau nanti lanjutannya persidangan acara perdata, kalau nanti Tuan Budi dikabulkan gugatannya oleh hakim, kalau misalnya Tuan Andi dikabulkan gugatannya, kemudian Tuan Budi misalnya keberatan atas putusannya, dia bisa melakukan upaya hukum lagi. Nah, ada upaya hukum lagi, ada upaya hukum banding misalnya. Ya. Kemudian atau permisalan itu secara perset bisa perstek misalnya. Nah. Oke Bapak Ibu ya, karena materi kita selesai, sebelum saya akhiri, saya terima kasih, mohon maaf selama atas ucapan salah kilap, pada Allah saya mohon ampun ya.
Terima kasih kehadirannya, saya apresiasi. Ya, saya akhiri Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam berkati. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak.